Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bertemu lagi di acara obrolan-obrolan para santri yang luar biasa. Hebat loh, saya sekarang tahu gak mengundang siapa. Ini adalah sosok yang memang jadi fans cewek-cewek. Jadi memang beliau itu sekarang lagi belajar menuntut ilmunya setelah belajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah, melanjutkan di Demak. Mau tahu keseruannya, mau tahu siapa dia? Kita sapa dulu. Inilah dia, Ajujun. Ajujun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Maaf nih sudah mengganggu nih beberapa santai hari aja. Sekarang. Tadi ditelepon ya dan diundang, sudah datang dan memberanikan diri mau datang ke obrolan para santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya di Demak? Ya mungkin buat santri-santri baru kayak saya ya mungkin gak betah gitu masih Gak betah. Sama juga ya kalau baru mondok ya, pasti gak betah. Kayak dulu kayak saya pertama kali kesini juga memang kayak gitu. Oh iya, belum diperkenalkan dulu nih ke penonton karena Ajujun tuh banyak loh fans-fansnya, khususnya para cewek dengan suara yang sangat luar biasanya. Ini suaranya menggelegar ya. Kalau memang laki-laki itu bisa dengan memikat dengan ketampanan, bisa dengan mungkin karismatik, tapi Ajujun ini adalah memikat ceweknya dengan suaranya luar biasa loh penonton. Ajujun, kenalkan dulu dari mana, kemudian nanti siap. pertanyaan-pertanyaannya akan ditanyakan beberapa poin ke Ajujun. Oke, penonton yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Amin. Perkenalkan, nama saya Jujun Junara, asal saya dari Dusun Cikupa, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Itu Atang. Oh iya, udah ya. Kayak mau perkenalan aja seperti santri baru ini kan obrolannya nyantai aja Jujun. Jadi memang banyak nih dari para santri, undang dong Ajujun, undang gitu. Jadi ingin mungkin banyak ininya ya, banyak fans-fansnya dengan suara-suara yang luar biasa. Ajujun, ini pertanyaan yang pertama nih, selama mondok di Darul Hikmah tuh gimana keseruan Ajujun menurut Ajujun mondok di Darul Hikmah? Oke, saya mulai dari mana nih? Kira-kira mau dari langit mau dari bumi silakan lah, bebas, terserah Jujun. Ya kalau kesan yang paling wow gitu ya, kesan yang paling hebat di sini itu ketika gimana ya, masa-masa MTS gitu lah, masa-masa anak-anak yang ya kalau dirasakan itu memang banyak keseruan di sana gitu. Banyak kayak kisah-kisah menarik, atau misalkan kan namanya juga anak-anak gitu lah. Anak-anak ya sering bermain, terus emang dari pikirannya juga gak terlalu banyak pikiran kesini kesitu gitu, atau pikiran pacaran atau gitulah gitu masalah ya. Jadi ya terutama kan kalau saya itu gimana ya, dulu itu serunya itu kayak banyak main kalau di luar pengajian gitu. Di luar pengajian itu kadang-kadang kalau misalkan kan kalau di sini beres sekolah gini ya. Beres sekolah itu kan gak langsung ngaji gitu kan. Ada istirahat gitu. Nah, di sana itu kita itu bermain gitu. Bermainnya itu ada yang memang masih di sekolah, bisa main bola atau yang lainnya lah gitu. Atau bisa juga kalau saya sendiri gitu, beres sekolah itu biasanya kita izin keluar pondok gitu. Keluar pondok ya. Jujun pernah seperti anak-anak yang ya keluar kompleks sering ya. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan, kalau sekarang itu di Demak itu namanya melintir gitu. Kalau di sini ya biasa keluar pondok kan biasa gitu. Keluar pondok. Nah, kalau di sana itu namanya melintir. Melintir itu kan berarti istilahnya itu keluar dari pondok. Keluar dari pondok kan bisa mau entah ke
ke tukang cukur atau hanya bermain-main atau beli kebutuhan di pasar atau sebagainya lah gitu. Oh iya nih Ajujun, Tuh. kan Ajujun tuh sangat disenangi oleh perempuan tuh dengan suaranya ya, hebat. Disenangi gimana, Atang? Senangi di banyak fansnya loh, banyak Aduh. fansnya di itu. Fans. Saya Ajujun bukan tuh. artis ya. Oh, artis. Enggak. Ya. Kan saya paling dekat ya dari curhatan-curhatan anak tuh Ajujun tuh bagus suaranya, bahkan ada yang nulis di Pondok Putri, aku cinta Ajujun, nah love suaranya hebat sekali tuh ya, fansnya banyak sekali. Nah itu bisa suara bagus itu dari mana Ajujun tuh suara bagus? Saya ceritain ya perjalanan, meskipun sampai sekarang saya belum kalau dikatakan belum gitu, belum mahir dalam masalah suara. Cuman saya ceritakan dari mulai potensi saya tahu potensi saya di mana. Itu tatkala saya masuk ke sini. Dulu sebelum mondok, saya itu dikasih beberapa pilihan pesantren oleh guru, entah oleh guru MDA itu ya atau orang tua. Cuman saya itu lebih tertarik ke Darul Hikmah itu. Di Darul Hikmah katanya itu saya dulu pernah ikutan lomba itu namanya kalau di SD itu Sabta Lomba. Sabta Lomba. Ya, pentas seni gitulah gitu. Porseni lah, porseni ya. Porseninya di SD gitu. Di sana kan ada tahfidz Quran atau MHQ gitu ya. Di MHQ itu saya alhamdulillah di kecamatan juara. Menjadi utusan kecamatan Tanjung Sari ke Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Sumedang saya alhamdulillah juara. Meskipun itu juara satunya itu pas kedua kalinya. Saya kelas 6 itu. Nah, setelah saya juara 1 dan persiapan mau ke provinsi, itu tepatnya di Islamic Center Sumedang itu. Saya bersama guru saya juga kan yang MDA itu, yang pendamping saya tuh juga alumni sini. Oh, alumni dari Darul Hikmah. Namanya itu Pak Agus Nurmawan. Oh, alhamdulillah ya. Pak Agus Nurmawan itu namanya. Itu kalau secara dulunya itu katanya teman dekat dari putra Pak Kiai yang ketiga, Om Aah gitu. Om Aah, iya. Nah, saya tuh dibawa ke Islamik untuk istilahnya itu TC itu. TC itu Technical Center, jadi pelatihan aja, pelatihan. Di sana saya itu bertemu sama Abi gitu. Putra Abi, yang kedua iya. ya, dari Pak Kiai. Itu saya dikenalin di sana dan saya istilahnya beliau berkata kepada saya, kalau kamu mau mengembangkan potensi kamu, mending ke Darul Hikmah saja. Di sana insya Allah gitu. Insya Allah dikembangin dan kamu bisa menjadi bisa termotivasi lah di sana gitu. Iya. Ya, setelah saya pertimbangkan ternyata saya pilih ke Darul Hikmah. Berarti luar biasa ya Darul Hikmah, sampai Ajujun katanya dalam potensi nyanyi saja, bukan hanya nyanyi tapi potensi yang luar biasa ini dari suara sampai bisa juara ya. Juara apa saja tuh dari suara aja. Kalau belum tuh dari MQK, dari kemudian dari ikutan tahfidz, dari suara saja itu potensinya jadi apa tuh? Juara apa aja? Pas ya dari kalau dari suara ya berarti kan kalau tahfidz Quran juga kan itu pakai murotal gitu kan. Kalau dalam tahfidz kalau di Hafiz Indonesia juga. Itu kan pakai murotal juga kan itu modalnya itu dengan suara juga. Nah, itu suara. Terus kalau di sini kan ada istilahnya festival seni hadroh gitu kan. Festival seni hadroh. Ya, saya ikutan juga. Terus ada nyanyi solawat gitu kan. Ngomong-ngomong solawat nih, pemirsa Ajujun yang bikin merinding nih bagaimana nih? Saya juga pernah dengar tuh solawat dari Ajujun sampai air mata menetes. Aduh, menetes. Nggak sengaja nih suara Ajujun sampai bikin hati merinding lah hati juga. Coba dong Ajujun biar pemirsa tahu solawatnya yang memang andalan Ajujun tuh. Oke, satu itu aja ya. Ya, satu itu aja lah, satu bait lah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang rapnya Ajujun satu kali lagi ya, yang Anta Samsunnya itu sedikit aja Asyraqal ya? Nah, ya Asyraqal ya. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhu buduru, asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. Allahu Akbar, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sangat luar biasa Ajujun. Kalau saya punya anak nanti inginlah seperti anak Ajujun. Gimana nih ya, selalu berdoa ya Allah. Mungkin penonton juga ingin seperti Ajujun lah. Luar biasa suaranya. Itu bisa di Darul Hikmah Ajujun? Ya. Ya jadi kan saya ulangi lagi ya, bukan ulangi, saya lanjutin tadi cerita tadi. Saya masuk ke Darul Hikmah setengah tahun. Tadinya saya, tidak bisa tadinya. Ya, bukan tidak bisa, jadi belum apa? Belum matang. Ya, belum dilatih gitu. Nah, cuman saya tuh terus kalau dalam MOPD gitu, kata Abi, masuk maju ke depan. Nah ini saya kenalin, saya pernah ketemu katanya di SD dulu pas itu. Saya disuruh nyanyi, disuruh bacain Quran dan sebagainya. Nah di situ kan saya mental udah terlatih dikit-dikit gitu. Sehingga lama-kelamaan setengah tahun berlalu, itu tepatnya saya kelas 7 itu ada lomba di sekolah itu di MTS ya, ada kalau dulu itu Porseni yang sekarang Aksioma gitu ya. Aksioma ya betul. Di Porseni itu saya itu dulunya memang ada seleksi juga, ada 3 orang dan diseleksinya itu sama Pak Iip, kalau gak salah Pak Iip. Nah dan ternyata meskipun ada yang lebih besar, ada yang lebih senior, ternyata saya yang diambil. Luar biasa mungkin melihat bakat Ajujun. Ya gitulah. Jadi di sana saya terus dilatih. Jadi saya itu pertama kali ke sini itu dilatihnya itu sama Pak Iip. Ya, Pak Iip. Jadi Pak Iip guru tilawah saya pertama di sini. Udah gitu. Oh tilawah juga ya benar Al-Qur'an ya. Ya. Itu dulu Pak Iip. Udah gitu alhamdulillah ikutan, saya juara lagi alhamdulillah. Cuman nggak nembus sampai provinsi itu. Tapi sudah jadi luar biasa Ajujun. Ini penonton luar biasa dari segi mental Ajujun, suara. Ini memang Darul Hikmah membikin produk-produk yang anak-anak yang unggulan luar biasa. Inilah bukti dari Ajujun. Yang pertama tuh dari sholawat. Nanti kita tanya-tanya lagi. Bukan hanya sholawat yang beliau unggulkan, tapi banyak macamnya. Ajujun ngomong-ngomong, pengen punya suara bagus itu diolah atau memang bakat atau memang potensi gitu Ajujun? Kalau ini menurut saya aja ya, menurut saya gitu. Kan emang banyak versi kalau misalkan suara itu. Kalau menurut saya itu ada 2 versi gitu. 2 versi secara umumnya itu. 2 versi ya. 2 versi penonton. Jadi 2 versi menurut Versi Ajujun. pertama itu kalau masalah suara itu paling dari turunan dulu. Oh, dari gen. Ya, oh, gen.
gen itu pertama. biasanya saya lihat-lihat gitu. Kalau teman-teman saya kan banyak yang suaranya bagus juga. Kalau lomba, saya sering tanya-tanya apakah orang tua Anda, misalkan ayah atau ibu, punya potensi suara juga. Katanya iya. Ibu saya juga kan jadi dari suara gitu, punya potensi suara. Gitu. Itu banyak yang gitu. Itu hampir lah. Kalau misalkan dipersenkan itu sekitar 90%-an. 90% gen ya. Ya. Itu. Yang kedua itu versi kedua itu ada memang dari potensi. Maksudnya bukan berarti gen gitu. Yaitu punya suara, cuman bukan dari turunan. Nah, suara itu dilatih sampai misalkan sampai benar-benar terlatih, sampai benar-benar bisa bagus. Iya. Gitu. Kalau Ajujun tersendiri yang 2 poin itu yang mana tuh? Kalau saya sendiri potensi. Memang jujur ya, orang tua saya dari ayah, dari ibu, dari kakek semua, dari keluarga saya tidak ada yang berpotensi dari suara. No, gitu. Nggak ada. Ya. Jadi memang potensinya diulik ya di Darul Hikmah. Ya, jadi memang saya tuh latihan sendiri gitu. Oh iya. Gak ada turunan dari ayah ibu. Ayah ibu saya biasa-biasa saja gitu. Oh, luar biasa penonton. Luar biasa Ajujun ternyata bukan turunan dari seorang kori, bukan turunan dari gen yang ahli dari bidang suara, tapi beliau memang mantap dari segi suaranya, diulik segi bidang suaranya itu di Darul Hikmah. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk memondokkan ke Darul Hikmah, bisa seperti Ajujun. Ngomong-ngomong juga Ajujun sekarang tahfidz ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah ada kabar nih 20 juz sekarang melanjutkan. Kalau di Darul Hikmahnya berapa juz tuh Ajujun, biar jadi motivasi untuk nanti yang mau mondok ke Darul Hikmah atau kebetulan yang santrinya yang ada di Darul Hikmah. Sekarang yang di Darul Hikmah saja dulu berapa juz itu? Saya itu dari mulai menghafal itu aktifnya gitu. Mulai benar-benar menghafal itu kelas 9. Kelas 9 MTS sampai kelas 12 kemarin. Terus nunggu setengah tahun dari lulus SMA itu alhamdulillah saya dapat 11 juz, luar biasa. Ternyata Ajujun potensinya bukan dari suara saja, tapi beliau juga seorang tahfidz yang memang di Pondok Pesantren Darul Hikmah bukan notabene Al-Quran, tapi ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Amin, 11 juz ya Ajujunnya di Darul Hikmah. Luar biasa, hebat sekali. Saya merasa kagum loh. Ajujun ngomong-ngomong tahfidz nih. Ajujun bagaimana cara menghafalnya supaya ini kan banyak, gimana sih Ajujun cara menghafalnya, bahkan sekarang katanya di Demak sampai baru setengah tahun sampai 20 gitu tinggal murojaah sering-sering. Itu yang di Darul Hikmah ketika pada waktu itu kelas 3 MTS sampai kelas 12 MA. Nah, itu bisa dapat 11 juz, bagaimana caranya? Kalau berbicara teknis atau misalkan tips menghafal, itu kan biasanya orang-orang memang punya tersendiri gitu ya, punya tips tersendiri, punya cara tersendiri buat menghafal. Kalau misalkan berbicara menghafal pada saya gitu, saya kalau tips saya sendiri itu gimana ya? Jadi ada kayak jadwal-jadwalnya gitu, Kang. Nah, saya itu dalam sehari ditargetkan menghafal itu ya minimal gitu. Minimal itu dapat 1 halaman. 1 halaman. 1 hari. Jadi di dalam kadang kalau misalkan kita kan kalau menghafal itu kadang orang itu menemukan ayat-ayat yang sulit gitu. Harus beberapa kali itu. Itu ayat-ayat yang sulit contohnya apa tuh Ajujun? Coba dibacakan. Ayat-ayat yang sulit gimana? Kan ya kalau yang memang belum tahu Al-Quran ya sama saja mungkin. Tapi menurut Ajujun ayat-ayat yang sulit contohnya? Ya kayak apa ya? Ini nih yang juz 4 terakhir nih. Juz 4 terakhir ya. coba.
juznya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar ridha'ah wa akhwatukum minar ridha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Oh, sulit ya. Kayak gitu kan. Iya, jadi memang ya, kalau misalkan ada koreksi mohon dikoreksi. Iya. Luar biasa Jujun. Hebat sekali. Emang itu banyak kata-kata yang sama ya di situ ya. Kalau saya mendengarkan dan memperhatikan secara sekilas, itu kata-katanya hampir diulang-ulang ya. Memang gitu. Luar biasa. Jadi kan tipe-tipe orang yang menghafal juga Atang itu kadang-kadang beda-beda misalkan. Ada yang misalkan kan kalau yang mau menghafal itu udah tahu artinya gitu. Sambil menelaah arti berarti oh ini tahu. Ini kalau artinya ini berarti kelanjutnya ini misalkan. Ayat yang kembar itu jadi gak sulit. Tapi kan ada kala anak-anak gitu kan kayak yang masih usia-usia dini gitu lah. Itu kan belum bisa memahami itu, memahami gaya-gaya bahasa itu. Nah, jadi memang sulit gitu, agak sulit. Jadi harus beberapa kali gitu bahkan ya dilihat lagi di murojaah beberapa kali di dersnya itu. Nah gitu. Itu saya satu hari itu minimal 1 halaman. Luar biasa Jujun, berarti yang intinya harus istiqomah ya. Istiqomah itu emang ya. Di mana-mana juga itu emang istiqomahnya. Istiqomah kemudian terus di murojaah mungkin ya Jujun. Itu. Ini ada kabar juga di tahfidz Jujun ikut perlombaan sering ya. Coba untuk penonton selama di Darul Hikmah ikut perlombaan di bidang tahfidz apa aja Jujun? Oke. Kalau dari cabang-cabang MTQ kan saya itu sering aktifnya itu di MTQ kalau dulu itu di Musabaqah Tilawatil Quran kan di ajang Musabaqah Tilawatil Quran itu ada beberapa cabang yang memang banyak gitu cabangnya dengan jenis-jenis yang berbeda kayak misalkan MSQ, MFQ terus MTQ-nya juga. Nah ada juga yang namanya MHQ itu. MHQ itu Musabaqah Hifdzul Quran. Jadi saya tuh niatnya hanya untuk murojaah saja gitu ya. Wah saya ini ingin coba mengetes hafalan gitu. Ditambah guru selalu menyuruh saya gitu. Ayo kamu belajar di sana gitu. Gak apa-apa. Jadi juara atau enggak itu bukan kejaran kita. Yang penting kita ikutan terus mental yang kuat gitu. Persiapan. Nah saya tuh ikut di MHQ. Di MHQ juga alhamdulillah dari mulai tahfidz 1 juz terus sampai 5 juz. Nah, terakhir kemarin mau diajak 10 juz tapi saya udah kedemak ya gak jadi itu yang 10 juz padahal itu udah kemarin STQ. Ya. Itu hampir juara sampai ke provinsi ya Jujun ya. Alhamdulillah. Ya jadi di kabupaten mah dapat terus ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa nih Jujun ini memang kalau setiap perlombaan ikut tahfidz Quran, ya STQ-nya, MTQ-nya, ini hampir dominan lah juara di kabupaten dan berlanjut ke provinsi. Ini suatu kebanggaan memang bintang Darul Hikmah lah kalau dalam Al-Qur'annya luar biasa. Ini diondangnya dari Demak loh para penonton. Di Demak jauh. Di Demak jauh kedaka diheula cetewa yahna ngiringan obrolan. Jujun ini sebelum dilanjut kebetulan Darul Hikmah juga sekarang sudah membuat air jenisnya itu air RO dan luar biasa khasiatnya Jujun. Ini udah didoain sama Syekhul Mukarrom dan oleh para santri. Coba diminum dulu Jujun, diminum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Minumlah air RO
akan menghilangkan rasa haus. Ya iyalah, setiap air minum pasti menghilangkan rasa haus. Gimana Ajujun, nikmat gak airnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa itu. Biasanya beda gitu kalau misalkan air doa itu kerasa gitu. Kerasa langsung menyentuh pada gitu, hati. betul. Betul banget. Luar. Abang. Ajujun ngomong-ngomong tentang tilawah nih ya. Karena memang Ajujun tuh lombanya dari segi tahfidz dan ada tilawahnya. Ya. Ini kalau saya memperhatikan selama di pondok, Ajujun pasti kalau pengajian itu jujun aja tuh yang bagian kiroatnya gitu. Coba Ajujun dong kiroat dulu sebentar. Ini untuk para penonton subscriber Darul Hikmah ingin mendengarkan. Barangkali nanti kalau mau mengundang nih Ajujun untuk acara nikahan, untuk acara apa, Ajujun sebelum berangkat ke Demak. Kapan Ajujun berangkat ke Demak? Insya Allah 15 Syawal. Oh 15 Syawal ada nih, masih ada waktu untuk mengundang Ajujun. Ini ingin mendengarkan dulu tilawahnya Ajujun, sedikit aja lah. Iya. Yang biasa aja ya. Maksudnya 1 ayat 2 ayat aja lah. Ya. Bayati atau langsung ke Jawa boleh lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Allah. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Allah. Sadaqallahul azim. Jangan dulu sedekah, itu jawabnya belum tuh jawab. Ya. Yang jawab. Kalau nanti saya jawab di sini, wah nanti mic-nya nanti pada rusak. Jadi nantilah podcast lain kali aja ya Ajujun ya. Iya. Alhamdulillah ini mau datang juga nih ke sini sangat luar biasa karena memang Ajujun tuh dari Demak ya sengaja. Ajujun kapan nih ke Darul Hikmah? Bisa ngobrol-ngobrol bareng nih di channel Darul Hikmah. Iya, saya juga kangen datang gitu. Kangen di sana. Jadi meskipun saya di sana udah apa? Di sini udah 6 tahun, terus ke sana jadi 4 bulan ya. Berarti dari Januari saya berangkat itu. Iya. Tapi di sana itu saya kangen gitu. Kalau kangen terus ke sini gitu. Jadi pertama saya juga pulang dari sana dari Demak itu saya nggak langsung ke rumah. Jadi kangennya langsung bukan karena cinta ya? Allah cinta-cinta. Karena ya takutnya di sini ada orang yang memang ditunggu-tunggu gitu ya. Iya pasti dong. Ya nanti untuk minta didoain aja lah ya. Amin ya. Ajujun luar biasa dari awal dari mulai sholawatnya, tilawahnya. Kemudian cita-cita Ajujun ingin jadi apa tuh? Kira-kira cita-cita Ajujun. Dari awal dari kelas 7 sampai kelas 12 pesantren, bahkan sekarang juga pesantren lagi pindah ke Jawa. Cita-citanya ingin jadi apa sih gitu? Kalau secara pribadi Atang cita-cita saya itu mau jadi dosen. Oh, dosen. Dari dulu saya ingin jadi dosen katanya. Nanti kalau ada yang hadir mungkin bisa direkrut langsung. Amin. Jadi dosen. Mudah-mudahan. Jadi dosen apa? Jadi dosen tafsir Atang. Dosen tafsir. Jadi dari dulu saya memang ingin jadi dosen tafsir. Entah kenapa gitu. Jadi memang udah dari dulu gitu. Tepatnya itu pas waktu saya masuk ke aliyah. Jadi saya tuh lebih sering ke tafsir kalau pengajaran juga.
Memang ada ilmu hadis di aliyah juga. Cuman saya kira mending ke Quran nih. Yang jadi kan saya menghafal sekarang. Terus kan kalau ke tafsir ada kesinambungan gitu. Ya. Kalau ke hadis berarti kan saya harus menghafal hadis gitu kan. Iya. Terus ya sehari-hari dengan hadis. Kalau misalnya dengan Al-Qur'an insya Allah gitu. Gak ada simpang siur di sana itu. Saya doakanlah mudah-mudahan ya Amin, jadi ahlil tafsir dan nanti bisa membimbing lagi umat yang lebih banyak.